Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Farimanuddin. Di sini saya menjadi moderator kelompok 7 tentang review jurnal internasional, yaitu tugas kelompok kelembagaan petani. Baik, langsung saja. Untuk sebelum video ini berlanjut, langkah baiknya kita memperkenalkan diri, yaitu anggota kelompok 7. Yang pertama, Yusri Farimanuddin, yaitu sebagai moderator, dan Hadatul Nabainsa, Nadia Ayu Rosita Sintana Sekar, dan Atik Rubiati. Baik, untuk pertemuan hari ini yang kita bahas adalah Review Jurnal International Entrepreneur and America Economy History Chapter 7, atau artinya adalah Lembaga Pengusaha dan Sejarah Ekonomi Amerika bab 7. Untuk yang dibahas sendiri yaitu How the Farmer Lot and Juice Company Saved the Law of, atau bagaimana perusahaan pinjaman dan kepercayaan petani membentuk undang-undang bisnis dari 1822 sampai 1929. Untuk pembahasan yang dibahas nanti adalah yang pertama, yaitu bagaimana proses terjadinya pajak perusahaan New York dan depresi awal 1840-an. Dan yang kedua, itu ada apa definisi dan penjelasan dari perang pajak. Yang ketiga, bagaimana perang pajak dalam negara New York untuk perusahaan perwalian dan pinjaman petani. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Hadatul Naba. Untuk materi dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Langsung saja untuk materi dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hadatul Nabainsa, saya dari kelompok 7 nomor absen 14. Bagaimana proses terjadinya pajak perusahaan New York dan depresi awal 1840-an? Pada tahun 1823, New York memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima pendapatan reguler dari penggunaan modal mereka harus dianggap sebagai orang untuk keperluan pajak properti pribadi. Lalu, tawaran untuk membayar pajak tahun 1841 seharusnya mengakhiri masalah ini. Ketika tagihan pajak untuk tahun 1842 tiba, perusahaan kembali mencari cara untuk mengurangi pajak. Upaya petani untuk mengaruhi undang-undang pajak semakin luar biasa. Apa definisi dan penjelasan dari perang pajak? Sebelum dekade 1890-an berakhir, petani lagi di pengadilan menentang pajak federal. Kongres meloloskan Undang-Undang Pendapatan Perang 1898 untuk membantu menutupi biaya perang Amerika Spanyol. Berbeda dengan kasus Pollock, petani membayar pajak bangkit tetapi melakukannya dengan protes. Seperti yang terjadi pada tahun 1860-an, ia berpendapat bahwa itu bukan bank, sehingga mereka tidak harus membayar pajak. Pajak bangkit tersebut dicabut pada tahun 1902, tetapi tantangan petani itu tidak mencapai Mahkamah Agung sampai 1909. Keputusan itu menyoroti perbedaan antara bank dan perusahaan kepercayaan pajak. Keputusan itu hanya berlaku untuk modal dan surplus yang digunakan dalam bisnis perbankan. Pada bulan Agustus 1914, pemerintah federal memberlakukan pajak perang khusus yang mengembalikan banyak pajak yang telah dikenakan selama perang Amerika Spanyol, termasuk pajak bank. Petani mengambil peran utama di antara perusahaan kepercayaan dalam menentang pajak. Pada awalnya tampak bahwa keberhasilan petani dalam menentang perpajakan akan terus berlanjut. Pengadilan Distrik Federal
memberikan putusan yang berpihak pada petani Loan and Trust Company, memutuskan bahwa undang-undang tersebut berlaku khusus untuk bank dan bahwa perusahaan perwalian berbeda dari bank, namun kemenangannya tidak selengkap kelihatannya. Pada pembahasan yang ketiga, bagaimana perang pajak dalam negara New York untuk perusahaan perwalian dan pinjaman petani, Moneter Nasional Komisi George Bennett memperkirakan bahwa antara tahun 1897 dan 1907, sumber daya perusahaan kepercayaan di New York lebih dari 3 kali lipat tingkat pertumbuhan yang jauh lebih cepat dan yang dialami bank. Perusahaan-perusahaan kepercayaan berhasil dan perubahan itu tidak diberlakukan. Namun, bank terus menekan untuk perubahan undang-undang perpajakan itu akan menempatkan mereka pada pijakan yang sama dengan perusahaan kepercayaan. Saya Sintana Sekar, Salsabila nomor absen 28. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran tentang materi kali ini. Kesimpulan, pada tahun 1893, New York memberlakukan undang-undang yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima pendapatan reguler dari penggunaan modal mereka dianggap sebagai orang untuk keperluan pajak properti pribadi. Kongres ini meloloskan Undang-Undang Pendapatan Perang 1898 untuk membantu menutupi biaya Perang Amerika Spanyol. Saran, dengan memahami buku yang berjudul Institution, Entrepreneur, and American Economic History ini, semoga dapat menambah wawasan bagaimana tentang berwirausaha dan perekonomian pada sektor pertanian. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 7 dengan memahami buku yang berjudul Institution, Entrepreneur, and American Economic History ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi tentang berwirausaha dan perekonomian pada sektor pertanian. Saya Yusri Farimanuddin sebagai moderator undur diri. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.